Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020. Hari ini hari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Injil hari ini diambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Kita diingatkan supaya menjadi penggarap kebun anggur Tuhan yang setia dan bertanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mempercayakan kami untuk merawat dan menjaga kebun anggur-Mu. Kami mohon semoga kami selalu setia menjalankan tugas kami dan dengan penuh tanggung jawab merawat dan menjaganya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah penggarap kebun anggur Tuhan yang setia dan bertanggung jawab. Kalau kita ikuti cerita Injil hari ini, di sana kita lihat kelainan tingkah laku para penggarap kebun anggur terhadap hamba-hamba yang diutus oleh tuan kebun. Mereka tidak menaruh hormat terhadap hamba-hamba tuan kebun. Sebaliknya, penggarap-penggarap itu menganiaya mereka, termasuk anak kandung dari tuan kebun yang mereka bunuh. Tetapi walaupun demikian, tuan tanah itu tidak langsung bereaksi membalas dendam terhadap tingkah laku dari para penggarap yang jahat itu.
Ia begitu sabar dan tetap mengharapkan perubahan tingkah laku dari para penggarapnya. Tetapi kasihan, harapan tuan tanah sama sekali tidak terpenuhi. Para penggarap tetap mempertahankan perilaku jahat mereka. Karena kejahatan tingkah lakunya, maka mereka pun dibinasakan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini sesungguhnya mau melukiskan tingkah laku Tuhan terhadap kita umat manusia yang sudah mengimani Dia. Oleh permandian kita sudah menjadi anggota yang sudah dipercayai oleh Allah Bapa. Oleh permandian kita sudah dipercayakan untuk menjadi penggarap kebun anggur Tuhan. Sebagai penggarap kebun anggur, kita sudah seharusnya selalu setia kepada Tuhan kebun, yaitu Tuhan sendiri. Kita harus selalu menjalin relasi yang baik dengan pemilik kebun anggur dan selalu menghargai dan menaruh hormat kepadanya. Kita harus selalu sadar bahwa kita hanyalah penggarap, bukanlah pemilik kebun. Sebagai penggarap, tugas kita adalah memelihara dan mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita pun harus selalu bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan kebun, harus selalu mendengarkan mereka dan menjalin relasi yang baik dengan hamba-hamba Tuhan kebun itu. Bukan sebaliknya menganiaya atau berlagak sebagai pemilik kebun. Sebagai penggarap, kita harus selalu sadar bahwa ada waktunya nanti kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kalau kita selalu setia dan bertanggung jawab, maka pasti kita akan diganjari sesuai dengan pekerjaan kita. Tetapi kalau tidak, maka kita pun akan dibinasakan di saat pengadilan terakhir. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita agar kita selalu menjadi penggarap yang setia dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.